Selama 1 dekade, raksasa itu dipukul tanpa henti. Cukai yang terus meroket menjadi cambuk yang tak kenal ampun bagi industri rokok Indonesia. Produksinya di paruh pertama 2025 kembali merosot, dan di lantai bursa, para jawarannya seperti Gudang Garam dan Sampurna seolah kehabisan darah, dengan nilai saham yang anjlok lebih dari 75% dari puncaknya. Di tengah reruntuhan itu, muncullah pemain bayangan, rokok ilegal. Mereka menari di atas penderitaan industri legal, merajalela di pasar gelap, dan meninggalkan lubang potensi kerugian negara hingga 97 triliun rupiah setiap tahunnya. Namun, di tengah-tengah babak belur itu, Menteri baru, Purbayayudi Sadewa, memberi sinyal bahwa kebijakan cukai yang selama ini menjadi algojo akan dievaluasi ulang. Kini, industri yang telah lama dijuluki sunset itu berdiri di persimpangan paling krusial. Menurut data, tarif cukai hasil tembakau, CHT, naik rata-rata 10,8% per tahun dari 2012 sampai 2022, dengan total kenaikan lebih dari 108% dalam 1 dekade. Produksi rokok semester 1 2025 bahkan turun 2,5% year on year. Yang lebih parah, rokok ilegal makin merajalela. Rokok polos tanpa pita cukai kini menguasai lebih dari 95% pasar ilegal. Kerugian negara diperkirakan tembus 97,81 triliun di 2024, bahkan konservatifnya 15-25 triliun rupiah per tahun. Kebijakan kenaikan cukai yang agresif sejatinya untuk dua hal, menekan konsumsi rokok dan menjaga penerimaan negara. Tapi industri legal justru makin melemah dan pasar ilegal berkembang pesat. Bagi investor, ini pukulan telak. Gudang Garam, JJRM, turun 75% dalam 10 tahun terakhir, sementara Hanjaya Mandala Sampurna, HMSP, ambruk 79% di periode yang sama. Baru pada 15 September 2025, Purbaya resmi mengawal kajian ulang tarif cukai. Ia menyebut, kalau terbukti kebijakan ini terlalu membebani industri, maka opsi penyesuaian terbuka di meja pemerintah. Apakah kenaikan cukai selama ini benar-benar efektif? Dari sisi positif, prevalensi perokok berhasil ditekan dari 19,2% 2019 ke 7,4% 2024. Negara masih mengandalkan CHT dengan target penerimaan 230 triliun rupiah di 2025. Dari sisi negatif, industri legal terpuruk, lapangan kerja di pabrik rokok ikut terancam, rokok ilegal naik, penerimaan negara bocor. Saham emiten rokok jadi salah satu sektor terburuk di bursa. Namun, respon pasar langsung positif. Setelah isu evaluasi mencuat, saham GGRM naik 17% dan HMSP melonjak 20% hanya dalam sehari pada 16 September 2025. Ini tanda bahwa investor melihat peluang titik balik. Ini tentang menata ulang keseimbangan antara kepentingan fiskal, industri, tenaga kerja, hingga reputasi global. Industri tembakau memang disebut sunset industry, tapi kalau kebijakan terlalu keras tanpa alternatif jelas, justru pasar ilegal yang tumbuh subur. Dan ini artinya kerugian lebih besar buat negara. Apakah evaluasi ulang ini akan jadi titik balik industri rokok Indonesia? Ajaib semua bisa.